Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sholat hanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Itulah yang kemudian disampaikannya kepada Khadijah, istrinya. Sebab Nabi Khadijah, Jibril berpesan agar aku mengajarkan kemenangan kepadamu melalui sholat. Dengan taat Khadijah menjawab, Allah adalah kemenangan. Dari Allah datangnya kemenangan, dan kepadanya pula kemenangannya itu kembali. Jawaban itu merupakan pertanda bahwa Khadijah adalah manusia pertama yang memeluk agama Islam secara sempurna. Maka Rasulullah mengajaknya pergi ke tempat ia berwudu di bekas saluran air itu. Di sana ia mengajarkan Khadijah bagaimana caranya melakukan pembersihan diri dengan berwudu. Lalu dibimbingnya juga bagaimana tata tertib menjalankan sholat Khadijah. Sejak saat itulah Allah mengangkat Khadijah, wanita yang sangat mengagumi itu, sebagai tempat menghibur diri bagi Nabi dalam menghadapi kesengsaraan dan aniaya kaumnya yang ingkar. Nabi Muhammad betul-betul menemukan sebuah kekuatan dan semangat pada diri Khadijah untuk menentang lebih keras kebobrokan manusia pada saat itu. Keyakinannya kian kukuh terhadap agama yang diwahyukannya kepadanya itu. Menyusul setelah itu putra Abu Thalib, seorang remaja yang penuh ketinggian pekertinya, yakni Ali. Dialah penganut agama Muhammad berikutnya yang mempercayai sepenuhnya dakwah dan janji-janji Allah yang disampaikan oleh Nabi. Padahal kala itu Ali baru berusia 10 tahun, tetapi nalarnya melebihi orang yang berumur 40 tahun. Memang ia sudah mempercayai Muhammad sebagai abang misan yang setia dan baik budi pekerti, karena ia telah diambil oleh Muhammad untuk tinggal bersamanya sejak kecil pada waktu musim kelaparan merajalela. Tujuan Muhammad merawatnya selain untuk membantu pamannya yang menanggung keluarga besar, juga supaya Ali terjauh dari pengaruh lingkungan yang sangat buruk. Namun belakangan ini Ali menilai sikap Muhammad dan istrinya makin aneh dan sulit dimengerti. Untuk menyembah Tuhan, mereka sering menjauhkan diri, dan setiap diperlihatkan dengan seksama, mereka tidak meletakkan berhala di depannya untuk disembah-sembah. Jadi Ali yang masih polos itu bertanya, bimbang, sembahyang cara apa yang kakak berdua lakukan sebentar tadi? Rasulullah dengan sabar menjelaskan, kami melakukan ibadah agama yang murni sesuai dengan petunjuk Allah sendiri. Untuk itu Allah telah mengangkatku sebagai utusannya. Ali terdiam. Ia
membanding-bandingkan cara sembahyang kaumnya yang berbisik dan bising, dipenuhi upacara serba kasar dengan suara gemuruh dan bunyi-bunyian yang memekikkan telinga. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad dan istrinya, begitu hening dan menimbulkan keharuan. Ia sendiri bisa merasakan betapa ia terhanyut dalam suasana yang sakral itu. Dan aku mengajakmu, Ali, untuk bergabung dengan kami, ujar Muhammad penuh kesungguhan. Padahal selisih umur mereka sangat jauh, 30 tahun. Namun Muhammad menghadapinya seolah Ali sejajar dengan dirinya. Karena memang demikianlah hakikatnya. Setiap manusia mempunyai hak asasi yang utuh untuk menentukan jalan hidup masing-masing. Maksud engkau, wahai putra saudara ayahku yang baik budi? Tanya Ali. Kami memanggilmu untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan kami memintamu untuk tidak lagi menyembah Tuhan-Tuhan palsu, Lata dan Uzza, karena mereka tidak memberikan keuntungan kepada penyembahnya, bahkan mendatangkan kerugian dan kesesatan atas manusia. Ali terperangah. Ia sudah mengenal nama Allah dari ayahnya, Abu Thalib. Akan tetapi Allah tidak kelihatan. Karena itu Allah harus diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala, sehingga menyembah mereka sama dengan menyembah Allah. Artinya berhala-berhala itu hanyalah perantara atau jenjang untuk mencapai Allah, dan kekuatan Allah tercurah pada manusia melalui berhala-berhala itu. Sebelum Ali mampu berpikir lebih dalam, Nabi Muhammad meneruskan, katakanlah, Allah adalah Tuhan yang satu. Dialah Allah tempat bergantung, dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya. Dialah Allah. Ali makin tertunduk, ada geletar-geletar kesyahidan yang mengalir di dalam darah dan sumsumnya. Ada perlik-perlik kekhusyuan yang memantul di ruang jiwanya pada saat ia mendengarkan firman Tuhan tentang jati dirinya yang kudus dan agung, sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi Muhammad tadi. Namun ia tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Maka ia pun menjawab, sampai hari ini aku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari siapapun. Karena itu aku ingin meminta nasihat dulu dari ayahku. Tidak, jangan kau lakukan itu, cegah Nabi Muhammad. Sebab Islam belum saatnya dikabarkan secara terbuka. Kamu pikirkan, lalu kamu putuskan, apakah akan kamu terima atau kamu tolak. Yang jelas kamu sudah mengenal betul siapa aku, dan pernahkah aku berdusta atau membuat celaka kepada orang lain. Itulah tolak ukurnya. Maka bila kamu menjadi muslim pun, untuk sementara harus kamu rahasiakan keislamanmu. Semalaman Ali begitu gelisah merenungkan firman-Nya yang bergaung di dalam pikiran dan hatinya, di dalam nalar dan rasanya.
Ia tidak dapat tidur karena menganggap dirinya bersalah, tidak segera menerima panggilan Nabi Muhammad, yang tidak lain adalah panggilan kebenaran semata-mata. Maka sejak malam itu ia berikrar akan menjadi muslim bergantung dengan 2 orang muslim sebelumnya, Muhammad dan Khadijah. Maka tatkala fajar sidik mengoyak kegelapan, ia bangun dengan sigap lalu mengikuti Muhammad dan Khadijah menuju puncak gunung untuk bersama-sama menjalankan ibadah dini hari. Dengan taat dilakukannya terus-menerus tanpa sepengetahuan bapak dan paman-pamannya. Namun suatu malam di tempat yang bernama Nakhlat Al-Mahal, ketika tengah menunaikan sholat, mereka kedapatan oleh Abu Thalib yang kebetulan sedang lewat di sana. Paman Rasulullah yang arif dan santun itu terperanjat. Ditunggu-tunggunya sampai mereka selesai. Lantas dengan heran ia bertanya, "Oh putra saudara kandungku, agama apa yang kau peluk dengan melaksanakan tata cara seperti itu, yang tiada Tuhan selain Dia? Dia mengetahui yang samar dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jika Dia menghendaki sesuatu, Dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah yang dikehendakinya. Dialah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup abadi dan berdiri sendiri. Dia tidak dilanda kantuk dan tidak juga tidur. Dia tidak saja dilihat, tetapi Dia melihat semua makhluk. Dia mengetahui segala yang lembut, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dialah yang kuat, yang kuasa membuat gembira ataupun duka cita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang membangkitkan kehidupan dan kematian, dan dari kematian itu ke kehidupannya selanjutnya. Dia memberi hidup kepada bumi setelah kematiannya, dan kepadanya kita semua akan kembali. Adalah Dia, Allah, yang memiliki timur dan barat. Kemana saja kamu berpaling, di sanalah wajah Allah. Dimanapun kamu berada, disitulah Allah hadir dan mengetahui segalanya. Itulah Allah Tuhanmu yang memiliki kerajaan. Apa saja yang kamu sebut-sebut, Dia sedikit pun tidak mempunyai kekuasaan, meskipun cuma atas sebutir bintik putih di punggung biji kurma. Sejujurnya Nabi Muhammad menerangkan, inilah agama Allah, paman, agama yang para malaikat dan rasul-rasulnya iman, agama luhur kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu Allah telah mengutus saya agar menyiarkan kepada segenap umat manusia. Dan paman selaku pemuka paling terhormat di antara seluruh keluarga saya dan paling dekat hubungan darahnya dengan saya, izinkanlah saya menghimbau supaya paman ikut bersama kami menuju jalan kejayaan ini. Abu Thalib menggeleng. Tampaknya ada tanda-tanda terpaksa dan tidak berdaya. Dengan sendu ia berkata, "Maaf anakku,
pamanmu tidak dapat meninggalkan agama dan istiadat bapak-bapakku yang sudah berurat dan berakar di tengah masyarakat yang kupimpin. Apa kata mereka jika melihat pamanmu sebagai tokoh yang paling mereka segani ternyata mengubah tata cara penyembahannya yang asing menurut pandangan mereka? Ujarnya berdalih, walaupun demikian aku menganggap kamu benar. Aku pun sebetulnya percaya terhadap kebenaran ucapanmu barusan. Teruskanlah usahamu itu, sebarkanlah sesuai dengan tugas yang terpikul di pundakmu. Demi Lata dan Uzza, selama aku masih bernyawa, tak segores pun penderitaan kubiarkan singgah menghalangi kerasulanmu. Kemudian Abu Thalib menoleh kepada anaknya Ali, putraku. Dengarkanlah semua perkataan Muhammad dan ikutilah dia sebaik-baiknya.